warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aang Najmuddin Quratul Ain, NIM 18220173 dari Prodi Bahasa Inggris. Maksud kedatangan saya di sini, maksud kedatangan saya di sini ada beberapa hal. Dengan siapa ini? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hairul Rahman. Maksud kedatangan saya di sini ada beberapa hal yang saya inginkan. Yang pertama yaitu silaturahmi. Sebab dalam hadis pun ada gitu, silu ilhamakum. Nah, kudu silaturahmi dalam kabeh, maka Gusti Allah teh bakal nikah asik eta jelema. Kedua bade ngalaksanakeun tugas KKN anu mana ieu tugas KKN teh nyata kedah ngawawancara bapak gitu. Nu mana ieu pertanyaan teh aya seueur gitu. Sapalina nyata nu kahiji teh kan ayeuna teh nuju pandemi gitu. Sedangkan pandemi teh kedah belajar secara daring atau online, berarti kedah aya handphone atau aplikasi. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Bapak bisa menggunakan semua aplikasi yang terpasang pada komputer atau telepon genggam? Nah, untuk pertanyaan tersebut, insya Allah bisa, seperti Google Classroom, seperti Google Meet, Zoom, terus WhatsApp dan lain sebagainya. Insya Allah bisa menggunakan. Tapi dalam pengaplikasiannya itu karena kita menggunakan sistem belajar blended learning, yaitu kadang daring kadang luring, jadi tidak terlalu banyak aplikasi yang digunakan. Nah, jadi si siswa itu dijadwalkan hari apa ke sekolah, hari apa ada di rumah. Nah, jadi untuk sementara mah lebih banyak menggunakan aplikasi chat online seperti WhatsApp. Jadi pengiriman soal, pengiriman tugas itu melalui WhatsApp, dan nanti si siswa diminta untuk mengupload tugas-tugas tersebut. Tapi alhamdulillah untuk pengoperasian Google Classroom, pengoperasian Google Meet atau Zoom atau WhatsApp dan aplikasi-aplikasi lainnya, alhamdulillah insya Allah bisa untuk mengoperasikan. Apakah Bapak bisa menginstal aplikasi sendiri? Tadi untuk aplikasinya lebih spesifik seperti Google Classroom. Bisa. Apakah Bapak bisa mengakses internet di rumah dengan lancar? Alhamdulillah di sekitaran rumah saya, ya di sekitaran sini sinyalnya mendukung, tidak terlalu jelek dan tapi juga emang tidak terlalu bagus, tapi alhamdulillah masih lancar-lancar saja. Tergantung provider juga sih, tergantung provider yang kita gunakan. Tapi dengan provider yang saya gunakan alhamdulillah lancar-lancar saja. Ya, kalau dalam aplikasi yang sering apa yang digunakan? Aplikasi yang paling sering digunakan itu Classroom, Google Classroom, WhatsApp, sama Zoom. Kalau begitu ke dalam Google Classroom konten apa saja yang biasa diunggah? Untuk Google Classroom terkadang pengunggahan soal UAS, pengunggahan tugas, dan juga tempat pengumpulan tugas-tugas tersebut. Kalau dalam sekolahnya suka beberapa? Untuk di sekolah sebagai guru matematika dan juga guru ilmu pengetahuan alam. Kalau begitu, apa persiapan Bapak lakukan sebelum memulai pelajaran matematika secara daring atau online? Nah, yang paling utama ya pasti memikirkan dulu materinya. Ya. Terus disiapkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk soal, apakah dalam bentuk permainan, apakah dalam bentuk video, dan juga yang ketiga mempersiapkan medianya, melalui apa akan disampaikannya, apakah secara langsung, apakah secara online, apakah secara take home. Jadi tidak dikerjakan di sekolah tapi dibawa ke rumah gitu. Jadi siswa mengambil soal tapi tetap dengan tidak berkerumun. Jadi mengambil soal, dia bawa pulang, kerjakan, nanti apakah pengumpulannya di-upload atau dibawa kembali ke sekolah. Ini seperti itu. Oke, kalau begitu apa perbedaan paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan dengan tatap muka? Perbedaan yang paling signifikan yang jelas pasti
kurang interaksi. Jadi kalau misalkan kita tatap muka, interaksi itu bisa full, pendidikan itu bisa berjalan lebih lancar. Kenapa? Karena memang pada dasarnya antara guru dan siswa itu harus ada komunikasi secara langsung, tidak bisa hanya secara lewat online jika mengharapkan esensi lebih. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika guru dan siswa itu saling berinteraksi, itu ada seperti ikatan lah, ikatan batin. Berbeda dengan kalau misalkan hanya via online, jadi ikatan internet ya. Jadi kalau daring itu yang pasti paling dirasa interaksi. Seperti apa? Buktinya juga kalau misalkan tatap muka sehenteuna lamun anu teu ngerjakeun teh bisa katingal ngerjakeun kumaha, nu ngartina kumaha, anu teu ngertosna kumaha, terus anu naros kumaha. Tapi lamun daring kadang lamun teu ngertosnya entos we aliman belajar. Jadi langsung males gitu. Jadi perbedaan signifikannya itu interaksi. Kalau tatap muka interaksi lebih full, kalau daring itu terkadang apalagi jika siswanya terkendala sinyal, terkendala semangat belajarnya, jadi interaksinya itu sangat turun drastis. Jadi seperti tidak ada partisipasi dalam belajar. Oke, kalau begitu apa tolak ukur atau acuan yang Bapak gunakan untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah memahami materi atau tidak? Nah, untuk pembelajaran daring itu sendiri sebenarnya cukup sulit untuk menentukan atau membuat indikator apakah siswa tersebut sudah paham atau belum. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi apakah dia kerjasama, apakah dia mencari jawaban dari internet, apakah ada orang lain yang mengerjakan tugasnya. Tapi dalam pembelajaran daring ini yang saya utamakan adalah pemberian materi yang esensial. Jadi materi-materinya itu bisa dipraktekkan langsung di lingkungan sehari-hari. Jadi tidak terlalu berpatokan pada materi-materi yang terlalu menumpuk, materi-materi yang terlalu banyak, tapi lebih menyederhanakan materi tersebut atau mengolah materi tersebut menjadi materi yang bisa dilaksanakan langsung di lapangan sehingga si siswa tersebut bisa langsung mempraktekannya. Namun tetap untuk mengukur indikator apakah dia sudah paham atau belum itu cukup sulit. Meskipun kita sudah misalkan pengumpulan tugas, kita sudah tahu nilai-nilainya, tapi itu tidak bisa menjamin 100% terhadap tingkat pemahaman siswa. Ya seperti kita ketahui bersama, nilai itu hanya sekumpulan angka, tidak bisa mencerminkan kepribadian seseorang atau kecerdasan seseorang secara asli gitu. Kalau dalam masalah tugas suka ada batas waktu pengumpulan nggak? Untuk pengumpulan tugas paling lebih dititik beratkan jika ujian-ujian seperti UTS dan UAS. Kalau misalkan tugas sehari-hari itu lebih diberikan kelonggaran, misalkan Paling lama berapa? paling lama seminggu, jadi di pertemuan selanjutnya dikumpulkan, nanti pertemuan selanjutnya dikasih tugas lagi. Jadi tapi terkadang si tugasnya itu harus beres hari itu, tapi kalau tugasnya harus beres pada hari itu, tugasnya tidak terlalu banyak. Nah kalau tugasnya agak terlalu banyak atau perlu waktu untuk belajar lagi, baru dikasih waktu lebih untuk mengerjakan. Kenapa? Ya karena terkadang kita tidak tahu siswa itu di rumahnya sibuk atau tidak. Meskipun memang pada seharusnya kalau sekolah biasa kan si siswa hari-hari sekolah pasti datang ke sekolah. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya jika sekolahnya di rumah pasti ada urusan-urusan lain yang harus dia laksanakan. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk saat ini, tidak bisa memaksa siswa misalkan seperti tugas selesai. Kalau sekolah biasa kan ada jam pelajarannya, misalkan dari jam 7, jam 9 harus sudah beres, tidak. Lebih dilonggarkan lagi waktunya, tapi paling lama ya seminggu gitu. Oke, lagi dengan saya sekarang saya akan mewawancarai guru yang kedua. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Neng Yati Rahayati. Suka mengajar di mana? Kebetulan sekarang di 2 sekolah, di MA Nurul Iman dan di SMA ya Sindang Rufta. Suka mengajar apa saja? Mata pelajarannya biologi dan kimia. Ya, kan sekarang belajar itu dalam masa pandemi, ya suka dari sama online.
Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Ibu bisa menggunakan semua aplikasi yang terpasang pada komputer atau telepon genggam? Ya. Kebetulan media pembelajaran yang Ibu pakai itu Google Classroom, ya, dan Google Meet. Biasanya pakai Google Classroom alhamdulillah sudah mulai terbiasa. Gitu. Cuman kendalanya pakai Google Classroom itu sinyal, jadi sinyalnya itu harus bagus. Kalau sinyalnya jelek, untuk memeriksa tugas pun jadi loading lemot gitu. Ibu dari teh suka mengajar kimia. Ya. Ya. Apa persiapan yang Ibu lakukan sebelum memulai pembelajaran kimia secara daring? Ya. Yang pertama sudah pasti melihat dulu silabus, karena tiap tahun terutama pandemi ada materi-materi yang esensial dan non esensial. Jadi semua materi itu tidak disampaikan. Nah, yang kedua mencari, karena ini online ya, mencari buku elektronik tehnya, itu buku yang di-download, buku yang bisa di-download atau modul yang bisa di-download untuk diberikan ke siswa. Kalau modul itu bagus tanpa diedit langsung diberikan, tapi kalau modul itu ada sedikit kurang atau apa, diedit dulu baru diberikan. Kemudian mencari video pembelajaran, kan sekarang mah canggih ya, di YouTube juga banyak video pembelajaran. Sebetulnya lebih baik buat sendiri, cuman kan buat sendiri itu kekurangan kamera yang bagus, kekurangannya ya, kemudian alat-alat untuk merekamnya juga dan sebagainya. Jadi Ibu suka memilih mencari bahan ajarnya di YouTube untuk disimak oleh peserta didik ya, sebagai bahan penjelasannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan dengan mengajar tatap muka? Pendidikan karakter. Jadi siswa itu ya, sekarang siswa itu tidak tahu pendidikan karakter, sedangkan seorang guru itu kan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga akhlak. Nah, tidak ada sebagai teladannya itu yang dicontoh oleh siswa, itu tidak ada gitu. Sosok seorang guru yang patut dicontohnya itu tidak ada sekarang, karena mereka terus ngabugulung ya dengan HP gitu. Tidak ada sosok seorang guru yang, dan begitupun guru untuk memberikan pendidikan karakternya seperti kejujuran dan sebagainya, kan itu sulit. Penilaiannya harus seperti apa? Kalau begitu, dalam penilaian, apa tolak ukur atau acuan yang Ibu untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah memenuhi materi kimia atau tidak? Ya, karena dalam masa pandemi seperti ini ya, jadi disederhanakan. Yang pertama, tugas aja dulu, permasalahan paham atau tidaknya itu nomor 2. Jadi setiap tugas yang diberikan siswa mengerjakan, nah itu poin utamanya. Kalau dalam masalah tugas, apakah ada batas waktu tertentu? Ada. Setiap tugas yang Ibu berikan maksimal 1 minggu. Karena Ibu juga mengerti ya, mereka itu kadang baru menerima tugas besoknya karena tidak punya kuota. Kemudian tugasnya juga mencatatnya banyak, masa harus diselesaikan hari itu juga, kan kasihan gitu. Ditambah tugas-tugas mata pelajaran yang lain, jadi Ibu berikan waktu 1 minggu, yang sudah selesai berarti bisa upload maksimalnya 1 minggu. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu sebagai guru kimia, apa tantangan atau kesulitan terbesar yang dihadapi ketika mengajar kimia secara online? Ya. Karena online kimia itu pembelajarannya eksak atau berhitung ya, nah itu susahnya itu menjelaskan begitu. Kalau materi hanya materi saja gitu, tidak ada perhitungan, agak mudah sepertinya. Atau di kelas OG-nya ngitung mah sudah sulit. Kemudian online ngejelaskan kumaha, nah itu kesulitannya mah. Meskipun sudah diberikan video penjelasan gitu ya, misalkan tilu kali tilu teh sabaraha, atau menjelaskan pH larutan gitu. Tapi tetap aja gitu, tidak secara langsung mah sulitnya di situ. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Nah, untuk terakhir ya, rekomendasi dari saya di masa pandemi ini yaitu, pertama mungkin tingkatkan iman saja, lalu tingkatkan imun. Kalau sudah dua-duanya ada, iman dan imun, maka akan timbul yang ketiga yaitu aman. Karituna teh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, dicukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.